Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Devi Listiani Safitri dengan NIM F1E123039. Saya berasal dari program studi Sistem Informasi Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Jambi. Jadi tujuan saya membuat video ini adalah saya ingin mendemonstrasikan dan menjelaskan isi kode program yang telah saya buat, yaitu proyek kalkulator sederhana. Baik, langsung saja saya akan mendemonstrasikannya. Pertama, saya memiliki fitur utama yaitu on/off. Jadi jika tombol ini off, maka tidak ada tombol yang dapat diklik. Kemudian, jika tombolnya saya on-kan, maka semua tombol yang ada itu dapat diklik satu persatu. Saya juga membuat 10 angka, yaitu dari angka 0 sampai dengan 9. Kemudian ada juga 4 operasi matematika, yaitu tambah, kurang, kali, bagi. Kemudian ada juga sama dengan. Kemudian juga saya ada membuat fitur clear dan delete. Clear ini adalah untuk menghapus seluruh angka yang ada, kemudian delete ini untuk menghapus angka terakhir yang ada. Kemudian ada tombol plus minus dan titik, yaitu untuk pengganti desimal. Baik, langsung saja saya akan mencobanya. Yang pertama adalah fitur dari operasi matematika tambah. 2 ditambah dengan 3, hasilnya akan menjadi 5. Baik, saya coba. Hasilnya benar. Kemudian saya akan mencoba yang operasi matematika yang kurang. 6 dikurangi 3, hasilnya adalah 3. Hasilnya benar. Kemudian operasi perkalian 8 dikali dengan 9, hasilnya adalah 72. Kemudian saya clear lagi. Saya akan mencoba yang untuk operasi matematika pembagian. 9 dibagi dengan 3, hasilnya adalah 3. Oke, baik. Saya clearkan kembali. Dari fungsi clear ini adalah menghapus seluruh angka yang ada yang tertera di text box. Kemudian delete ini adalah untuk menghapus masing-masing angka dari yang terakhir. Untuk contohnya seperti ini. Misalnya saya ingin membuat angka 56, tapi saya salah klik, saya malah mengklik angka 5 kembali, maka itu dapat saya hapuskan kembali. Untuk angka 5 terakhirnya dapat saya delete, kemudian bisa saya ganti menjadi 6. Kemudian jika saya ingin menghapus seluruh angka yang ada, itu bisa saya menggunakan tombol clear. Baik, karena sudah selesai untuk didemonstrasikan, maka saya akan menonaktifkan kalkulatornya tersebut dengan mengklik tombol on/off. Baik, saya lanjutkan ke kode programnya. Jadi di sini ada using system. Jadi ini adalah kode untuk memanggil library dari C# dan ini adalah bawaan dari Visual Studio. Ketika saya membuka kode programnya sudah tertera using system tersebut. Kemudian namespace ini adalah nama yang saya gunakan untuk project saya. Kemudian di sini ada string display. Ini adalah untuk menampung inputan angka yang bakal ditampilkan di text box. Kemudian ada string operasi. String operasi ini gunanya untuk menyimpan operasi matematika seperti tambah, kurang, kali, maupun bagi. Kemudian ada double temp, ini untuk menyimpan angka sebelum operasi, yaitu angka pertama, angka sementara sebelum kita memasukkan angka kedua atau selanjutnya. Kemudian di sini ada is on, true, yaitu untuk melihat apakah kalkulator tersebut dalam kondisi aktif atau non-aktif. Kemudian saya juga membuat kode program untuk button angka yang dari angka 0 sampai dengan 9. Di sini saya membuat button 0, ini button dari angka 0. Kemudian saya membuat if is on return. Jadi maksudnya adalah jika kalkulator itu dalam keadaan mati atau dalam keadaan off, maka tombol tersebut tidak bisa dipakai atau tidak bisa diklik. Dan saya menerapkan kode is on ini ke seluruh button yang ada.
Kemudian di sini ada string display 0, maka maka di text box itu akan ditampilkan angka 0. Kemudian di sini ada text box display, maka fungsinya yaitu untuk menampilkan hasil di text box nantinya. Kemudian seluruh button untuk angka ini sama kodenya, hanya berbeda di string display, yaitu untuk menampilkan kode yang ada, untuk menampilkan angka yang ada di text box. Kemudian di sini ada button untuk operasi matematika, seperti button add, button less, tambah, kurang, kali, dan bagi. Saya masih menerapkan if is on return, yaitu jika kalkulator dalam keadaan off atau keadaan mati, maka tombol ini atau button ini tidak bisa diklik. Kemudian di sini ada convert to double, itu untuk menyimpan angka pertama atau angka sementara yang akan disimpan terlebih dahulu dan tidak ditampilkan di text box display ketika angka kedua dimasukkan. Kemudian di sini ada operasi tambah, yaitu untuk set operasinya. Kemudian ada string display, yaitu untuk mereset tampilan untuk angka kedua. Dan button lainnya yaitu kurang, kali, dan bagi itu sama, hanya berbeda di bagian operasinya saja. Kemudian di sini ada button equals atau sama dengan. Saya masih menerapkan juga if is on return. Kemudian ini menggunakan if else, yaitu jika operasi tambah maka rumusnya ditambah juga, dikurang jika operasinya dikurang maka akan dikurang juga. Dan di akhir ada string display untuk menampilkan hasil operasi ke text box-nya. Kemudian ada button clear. Button clear ini gunanya untuk mereset seluruh tampilan. Jika saya mengklik tombol clear, maka text box akan menampilkan angka 0 seperti kodenya di sini. Kemudian di sini ada button delete. Button delete ini fungsinya untuk menghapus angka terakhir atau karakter terakhir yang ada. Kemudian di sini ada button spot. Ini adalah untuk desimal atau koma. Kemudian di sini juga ada button plus minus, yaitu untuk menampilkan untuk menampilkan strip di awal atau sebagai simbol negatif. Jadi dimulai dengan simbol ini. Kemudian yang terakhir ada button on off. Jadi button on off ini gunanya adalah untuk menghidupkan atau mematikan semua tombol. Di sini ada enable is on. Maka jika tombol tersebut off, maka seluruh tombol kecuali tombol on off itu tidak dapat diklik. Dan jika on, baru bisa semuanya diklik. Baik, sekian video dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam pengucapan maupun perbuatan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.